mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Yeay, di Alfa masih di intermezzo. Banyak info, Gak bikin kepo. Lanjut. Kayaknya Pak Lanjut. Sulaiman sudah nunggu-nunggu jawabannya. Aduh. Gimana itu Mas Safir Kalau Sindok? dia tentunya lapor. Ya, dia harus tadi lapor. nomornya ada ya. Ya, dia harus lapor ke OJK ya. Kalau ke polisi udah jelas gitu ya. Nah, harapannya memang semua itu ujung-ujungnya tentunya adalah berakhir di pengadilan. Nah, di pengadilan biasanya ujung-ujungnya adalah kalau memang si perusahaan itu diputuskan bersalah, ya itu yang akan terjadi adalah perusahaan itu akan di-stop ya, dan dia diharuskan menjual semua asetnya dan membayar semua utangnya. Oke, kita sambil nunggu penelpon lainnya juga buat sharing, tanya-tanya Iya. ke kita nih. Aku pengen nanya nih Mas, jadi kalau misalnya untuk investasi, Iya. ini tingkatannya bisa nggak ya? Kalau misalnya orang yang uangnya pas-pasan atau sedikit gitu ya, kira-kira apa investasinya? Uangnya yang sedang apa investasi? Iya. Atau mungkin yang banyak, lebih Iya. baiknya apa investasinya? Iya. Kalau misalnya uangnya pas-pasan, tentunya pas-pasan tiap orang beda ya. Iya. Tiap orang beda ya. Pas-pasan beda ya. Beda ya. Nah, dan ini agak sensitif ya. Cuma gini, kalau misalnya dia pas-pasan, biasanya pilihannya dua. Dia bisa ke investasi surat berharga atau yang fisik ya. Kalau surat berharga, kalau pas-pasan dia bisa masuk ke reksadana. Ya, dia beberapa ratus ribu rupiah udah bisa. Tapi kalau fisik dia bisa beli emas minimal 1 gram. Oke. Cuma kalau kita bicara emas ya, kalau kita mau dapat untung banget dari emas, biasanya sih enggak. Aha. Tapi biasanya emas itu kalau harga barang naik, dia biasanya ikut naik. Berarti Betul. emas itu untuk mengamankan uang kita? Untuk mengamankan uang. Oke, Dia bukan untuk baiklah. cari untung besar gitu Ya, ya. oke. Untuk mengamankan uang. Kemudian kalau kita di tengah-tengah ya, kalau misalnya kita uangnya sudah agak banyak, kita bisa masuk juga tetap ke reksadana, tapi yang tingkatannya lebih tinggi, kita bisa masuk ke reksadana saham gitu ya. Kemudian pelan-pelan kita juga bisa masuk ke properti yang Properti. kita sewakan. Iya. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke dana kita lebih besar lagi, kita bisa masuk ke properti lagi, tapi yang udah sifatnya udah jual beli. Oke. Ah. Nah, kalau Oke. misalnya Mas Rizal Oh, kita gabung dulu memilih sama... investasi apa? Tapi kita gabung dulu ya sama yang penelpon. Ya, Halo, baik. selamat pagi. Pagi. Ya, oke. Terputus. Nanti telepon lagi ya Bapak Ibu ya yang Betul. terputus. Nah, kalau Mas Rizal sekarang ketika belajar dari kasus sebelumnya, Ya. Kapok memilih nggak, Mas? investasi apa? Kalau kapok sih enggak, itu kan Kapok lebih nggak ya? jeli lagi ya untuk berinvestasi seperti apa sih Aha. itu Mas Iya, iya. tadi dulu bilang ya. Kalau saya sih sebenarnya dari dulu suka berinvestasi di properti. Gitu. Nah, jadi lebih hati-hati. Kalau properti buat saya sih aman. Saya juga pernah sih main berinvestasi di saham gitu kan. Yang main kan kakak saya sendiri. Tiba-tiba krek, Hilang. hilang. Rasanya ketika hilang tuh mentalnya harus kuat gitu ya Mas ya? Ya. Ya, lemes-lemes gimana gitu ya pas hilang ya. Nah, Oh, jadi kalau menurut- misalnya banyak investasi bodong begitu ya, Ya. Mas Safir sendiri sebenarnya jenis investasi minim penipuan resiko itu apa aja sih? Wah, Kayak ini tadi, ya, oke. reksadana Semua begitu orang ya. kepingin ya, semua orang kepingin investasi kalau bisa nggak ada risiko, bukan Betul. minim lagi. Iyalah. Kalau bisa nggak ada risiko, Banyak Untungnya untung. banyak. untungnya cepat kalau bisa Per tiap bulan. Iya, Nah, benar itu saya banget yang mau benar. tuh begitu. Sebenarnya ada, bukan Apa bisnis itu? sendiri. Apa Bukan itu? bisnis sendiri. Oh, Bukan oke. bisnis sendiri, tapi ada bisnis-bisnis yang dia modalnya besar, ada juga bisnis-bisnis yang modal terbatas ya. Dengan bisnis sendiri kita bisa mendapatkan income per bulan. Oke. Nah, Ya. itu dia. Nah, Itu bisnis juga salah satu investasi kan Beberapa ya? bisnis yang bisa dilakukan dengan modal yang terbatas. Saya nggak akan sebut bidang bisnis ya, tapi nomor satu bisnis yang berhubungan dengan jasa perantara. Kita jadi perantara. Oke. Ya, perantara misalnya jual beli rumah. Broker kendaraan. ya. Kita nggak keluar modal, tapi tugas Iya. kita mempertemukan orang yang mau beli dan mau jual. Kalau deal kita dapat komisi. Iya, itu dia penengah gitu ya. Penengah. Link makin Terus banyak, selanjutnya, uang makin Bisnis. banyak. Nah, ini udah penasaran nih Iya, ya. benar. Ini Biasa bisa- buat modal bisa nikah. dicontoh juga, Buat siapa modal tahu kan? nikah soalnya Betul, kalau betul. Reza. Bisnis apapun yang kita bisa minta DP-nya dan DP-nya cukup untuk membayar modal kerjanya. Ya, beberapa bisnis yang sifatnya percetakan kita bisa minta dulu DP-nya Ya. mungkin, atau bisnis catering pesta ya, kita bisa minta dulu DP 50% dan dari DP itu cukup untuk membayar modal kerja untuk satu ordernya. Oke. Nah, itu beberapa bisa kita pertimbangkan. Oke, itu dia tuh pemirsa. Jadi mulai boleh dipikir-pikir lagi kira-kira Ya. ini saya maunya investasi yang seperti apa. Kalau ngerasa mentalnya takut rugi gitu ya, ya udahlah bisnis aja coba. Tapi kalau misalnya emang oke, boleh deh nih mentalnya kuat nih. Kayak tadi Mas Rizal saham gitu misalnya. Mas tapi saham untung-untungan ya. Tapi kalau sekalinya kenanya bagus, Nah, Kuncinya kalau saham itu kita harus bisa memilih saham mana yang tepat. Nih. saham mana yang Saham mana tepat? tepat. Ini salah satu ciri-cirinya ya. Aha. Ciri-cirinya adalah kalau ekonomi lagi naik atau lagi turun, biasanya produk itu tetap dijual. Salah satunya adalah kalau misalnya kita ekonomi lagi naik atau lagi turun, kita pasti tetap mandi, betul? Betul. Betul. Nah, kalau mandi kita pakai sabun dan shampoo, betul? Ya, Ya. oke. Jadi yang bisa dipertimbangkan adalah perusahaan yang mungkin bisa yang memproduksi sabun dan shampoo. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, itu tipsnya udah dikasih banyak banget tadi sama Mas Safir Senduk. Sudah ada penelpon? Sudah, oke. Halo, selamat pagi. Ya. Terputus lagi.
Telepon lagi ya Bapak Ibu ya, ditungguin deh teleponnya. Betul. Nah, kita balik lagi ke Mas Rizal. Mas Rizal, Ya. kalau misalnya tadi kita udah kasih tahu tips dari Mas Arsendo, kalau misalnya Mas Rizal sendiri selaku pelaku yang suka berinvestasi begitu untuk memutar kembali modalnya, apa sih tipsnya untuk mungkin pemirsa di rumah agar terhindar dari investasi bodong? Ya, pastinya kita harus lebih jeli dan ini fenomena ya, Iya, fenomena iya. ya. Banyakan sistem-sistem ini pada saat orang adlibs atau menjualnya itu ya, nggak tahu. Tapi saya menemukan di tengah-tengah masyarakat ini harus agak berhati-hati dengan agak-agak ilmu hipnotis gitu. Oh. Itu dulu karena dari pancaran mata ke mata Iya, ya, iya, eye contact itu dia menawarkan apa segala macam gitu. Itu kadang Menarik kita minat dari agak-agak mata terlupakan. gitu ya. Betul. Itu dulu deh, kita Oke. harus sadar diri dulu deh, gitu kan. Selain kita pelajarin semua apa segala Iya, macam, iya. kita harus walaupun kita udah pelajarin ngelotok istilahnya Terutama ya. kalau orangnya cantik atau ganteng ya. Oke. Makanya, itu pengaruh ya. makanya si pelaku ini tadinya menggunakan public figure mungkin artinya untuk Iya. untuk menjalankan niatnya gitu kan. Tapi walaupun mohon maaf Mas Dok, jadi kalau semua kita udah pelajarin gitu ya. Iya, iya. Tapi sistem-sistem hipno ini masih terjadi. Oke. Gitu kan. Jadi bisa blank aja tiba-tiba kita menginvestasi. Contohnya mungkin kita bertemu di mall-mall gitu kan ya. Banyak kan orang menawarkan kartu kredit gitu kan ya. Iya. Dia bilang, "Eh Bu, kartu kredit begini, saya akan berikan ini." Itu dia selalu menyerangi otak kanan dengan memberikan sesuatu yang indah-indah. Betul. Gitu kan? Iya. Akhirnya kita aplikasi, kita bikin gitu kan. Udah cuma KTP aja dengan sekian, Ibu akan mendapatkan ini. Iya. Dia serangnya otak kanan, dia memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, sampai rumah kita buka dompet kita, ternyata kartu kredit itu udah banyak. Iya. Oke. Itu namanya Hipnosis kan ada banyak hipnonya. Jadi kalau tipsnya adalah selain kita pelajarin, hati-hati dulu gitu kan. Iya. Semakin orang jago lihai untuk adlibsnya, kita harus lebih hati-hati. Nah, Oke. sama halnya juga saya takut terhipnosis sama Mas Rizal. Nih, saya mau hipnosis pemirsa di rumah aja untuk telepon di 021 314 1360. Sudah ada penelpon? Selamat pagi. Terputus lagi. Mudah-mudahan tidak terhipnosis Kenapa ya? Karena hujan kali ya? Mungkin. Iya juga ya, Berarti enggak, memang oke. hal-hal seperti Ada itu harus lagi? dihindari begitu. Ya, Mas dan Rizal. pada saat itu juga dia berbicara, ini contoh case dari saya ya. Perusahaan ke-77, Iya. keluarga dari si Dan kita percaya aja lagi ya. Saat itu oke, dan dia mengetritnya di restoran internasional, restoran mahal gitu kan. Wah, mungkin dari gayanya oke, tapi saya kan masih lihat-lihat juga gitu. Nah, tapi untungnya cepat juga sih. Oke. Sampai bulan kedua udah kelihatan nggak benernya, dan ternyata banyak korban-korban yang lainnya udah sampai setengah tahun atau segala macam gabung. Ya udah, ternyata saya lihat pada gabung ada yang kena sekian. Sampai sekarang ada salah satu korban juga yang sampai menggadaikan rumahnya, sampai dia harus Oh diusir my god. gara-gara dia menginvestasikan itu. Iya, iya, iya. Pokoknya dibalikin juga nggak sampai full Iya, karena iya. dia menggadaikan rumahnya. Iya, iya. Dan sekarang rumahnya harus Sampai diusir. sampai akan ini saya nggak tahu lagi berapa bulan terakhir ini, yang saya dengar sih rumahnya udah dijual. Jadi salah satu tipsnya adalah jangan menginvestasikan semua uang kita ke dalam bisnis atau investasi yang satu bisnis atau investasi. Oke, jadi harus Oke. disebar Kalau begitu ya. jatuh ya jatuh semua. Ya itu Iya. tadi, Oke. seperti tadi. Nah, itu dia. Oke, ada penelpon? Iya. Kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Halo, pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Yoyo dari Jambi. Silakan Pak Yoyo di Jambi. Iya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan Pak, langsung Pak. Iya. Saya banyak membaca bukunya dari Pak Sabri Senduk. Iya, makasih Pak. Gini, Pak. Saya banyak sekarang yang ditawarkan oleh MLM Iya. kita untuk berinvestasi. Iya. Tapi pada akhirnya investasi itu kan rata-rata tidak memakai yang sifatnya produk. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mau berinvestasi dengan produk yang benar Iya. dan itu bisa kita jual secara kebanyakan sekarang produk yang itu biasanya kurang diminati sama masyarakat dan Iya. itu biasanya mahal produknya. Iya. Iya, tadi kita bahas sedikit tadi ya. Iya. Nah, Jadi pertanyaannya Pak, Kalau pertanyaan gini, benarkah bolehkah kita posisinya berinvestasi tapi secara dengan produk yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat? Oke. Oke. Iya. Oke, baik, saya ngerti pertanyaan. Iya, baik. Oke. Ya, terima kasih, Pak. ya. Ya. Terima kasih Pak Yoyo dari Jambi. Tapi jawabannya nanti ya, Mas. Yes. Kita Kita iklan jeda dulu iklan ya. dulu. Pak Yoyo yang di Jambi tunggu sesaat lagi. Tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad times, give me some of that.